Halo pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 12. Bagaimana? Masih tetap semangat untuk mengikuti program ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan keceriaan. Dan karena selama 1 jam nanti kita akan bersama untuk membahas mata pelajaran matematika. Dan materi kita adalah tentang dimensi 3. Tentunya pasti menarik ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber kita. Dan setelah yang berikut nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Ready, set, go. Mascara, please. Hair gel.
Pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi dalam acara Bimbel dan di studio Rahma sudah ditemani oleh Bapak Thomas Rizo SPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan hari ini kita akan membahas, tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan membahas tentang dimensi 3. Apa ya dimensi 3? Bukan 3 dimensi ya. Baik, nanti kita akan bertanya kepada Pak Thomas, apa sih sebenarnya dimensi 3 itu? Apa kabar Pak Thomas? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung saja Pak menjelaskan tentang dimensi 3. Apa sih Pak itu dimensi 3? Oke, dimensi 3 bahasan matematika yang dalam dimensi 3 ini membahas tentang bangun ruang ya, yang sebenarnya materi ini adalah sudah pernah dibahas sebelumnya waktu Insan Edukasi berada di bangku SMP. Hanya waktu itu tidak disebutkan dimensi 3 tapi lebih ke bangun ruang ya. Seperti misalnya balok, kubus, kerucut dan lain sebagainya. Kenapa tuh Pak? Kenapa nggak langsung disebutin dimensi 3? Iya, karena waktu di SMP itu biasanya lebih real ya. Materinya lebih real supaya anak-anak itu tidak mengalami kesukaran dalam pemahaman. Maka dia langsung disebutkan materinya adalah bangun ruang ya, bangun ruang. Jadi lebih real bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak seumuran SMP begitu. Nah di SMA dia lebih mengenal istilah dimensi 3. Jadi dimensi 3 itu pengertian sederhananya bangun ruang ya. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau dimensi 2 itu hanya panjang dan lebar saja. Gitu. Jadi kalau dimensi 3 dia ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam kesempatan kita kali ini? Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis ya di dalam bidang ruang dimensi 3 ya, kemudian jarak ya, dan yang terakhir adalah sudut. Ya, tentu saja itu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kedudukan yang mungkin antara suatu unsur, yang dimaksud unsur di situ adalah titik, garis atau bidang dengan unsur lainnya dalam dimensi 3 ya, bisa kita lihat pada bentuk balok gitu ya. Jadi pada balok ya, titik-titik pojoknya itu adalah bisa kita sebut titik pada dimensi 3-nya. Kemudian ada beberapa garis pada balok ya. Jadi ada garis AB, garis BC, garis CD dan seterusnya sampai dengan garis GH. Nah, bidang-bidang yang tampak adalah bidang frontalnya adalah atau bidang mukanya adalah ABFE, itu namanya bidang. Kemudian ada bidang alas ABCD dan bidang tutupnya adalah EFGH dan seterusnya. Nah, kedudukan titik terhadap garis atau kedudukan garis terhadap titik ada dua macam. Nah, yang pertama titik pada garis atau titik melalui garis. Jadi kalau ada garis A misalnya pada titik A itu berada pada garis AB. Yang kedua kedudukannya adalah titik di luar garis atau garis tidak melalui titik. Misalnya titik E pada balok tadi ya, kalau kita perhatikan balok, titik E itu tidak berada pada garis AB begitu. Kemudian kedudukan titik dan bidang. Kedudukan titik terhadap bidang atau kedudukan bidang terhadap titik ada dua macam juga. Yang pertama titik pada bidang dan titik di luar bidang. Kalau pada contoh balok yang sudah kita sampaikan di muka tadi, maka titik A dikatakan berada pada bidang ABCD. Sedangkan titik E itu adalah titik yang berada di luar bidang ABCD atau E tidak melalui bidang ABCD. Nah, kemudian kedudukan garis, garis dengan garis. Kedudukan garis terhadap garis ada 4 kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan kalau garis terhadap garis. Yang pertama, kemungkinan garisnya berimpit dengan garis lain ya. Kemudian yang kedua, kedudukan antara garis dengan garis berpotongan atau dia sejajar atau dia bersilangan. Nah, kalau yang berimpit pada gambar balok seperti yang kita sudah sampaikan di muka, maka garis AB akan berimpit dengan garis BA. Kalau yang berpotongan pada contoh balok yang sudah kita sampaikan di muka tadi, garis AB
dan garis AE, dia berpotongan tuh. AB dengan AE berpotongan di titik A tentu saja. Titik A itu disebut dengan nama titik persekutuannya antara garis AB dan garis AE. Nah, kalau garis yang sejajar, kalau kita perhatikan pada sebuah balok, maka garis yang sejajarnya itu adalah AB dengan EF misalnya, atau AB sama CD misalnya, itu sejajar. Atau garis AB dengan garis GH, itu adalah beberapa contoh garis yang sejajar pada sebuah balok. Kemudian bersilangan, kedudukan antara garis dengan garis yang berikutnya adalah bersilangan. Ya, bersilangan itu artinya kedua garisnya mempunyai arah kemiringan yang berbeda, ya, tidak sejajar dia, tapi tidak punya titik persekutuan. Kalau yang kalau yang berpotongan tadi kan dia memiliki satu titik persekutuan. Kalau bersilangan dia tidak memiliki titik persekutuan. Nah, kalau kita perhatikan balok, maka yang dimaksud dengan garis yang bersilangan itu adalah antara garis AB dengan garis DH. Ya, garis AB dengan garis DH, dia tidak mempunyai titik persekutuan dan arah kemiringannya berbeda. Begitu. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan dua buah garis yang saling bersilangan itu adalah garis yang arah kemiringannya berbeda tetapi dia tidak memiliki titik persekutuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kedudukan antara garis dengan bidang. Kedudukan antara garis terhadap bidang ada tiga kemungkinannya. Yang pertama, garisnya terletak pada bidang. Yang kedua, garisnya menembus bidang, atau yang ketiga, garisnya akan sejajar dengan bidang. Gitu ya. Kalau kita perhatikan pada sebuah balok, maka salah satu contoh dari garis yang terletak pada bidang, ya, itu adalah garis AB dan bidang ABCD. Nah, itu tampak bahwa garis AB berada pada bidang ABCD. Nah, kalau untuk garis yang menembus bidang, contohnya bagaimana? Nah, coba kita perhatikan balok tadi, balok ABCDFGH, maka garis AB itu akan menembus bidang BCGF. Garis AB menembus bidang BCGF. Titik tembusnya ya titik B begitu ya, titik tembusnya. Nah, kemudian kalau yang sejajar ya, kalau kita perhatikan balok tadi, maka garis yang sejajar dengan bidangnya adalah garis AB yang sejajar dengan bidang EFGH. Sekali lagi saya ulang, garis AB pada balok akan sejajar dengan bidang EFGH, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kedudukan antara bidang dengan bidang. Kedudukan antara bidang dengan bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lain ada tiga kemungkinannya. Yang pertama, mungkin dia berimpit, artinya kedua bidang itu saling bersekutu, ya. Misalkan bidang ABCD dan bidang ABD, ya. Jadi kalau kalian perhatikan balok ABCD EFGH tadi, antara bidang ABCD dia akan berimpit dengan bidang ABD. Nah, terus kedudukan yang kedua adalah sejajar. Misalkan pada balok tadi ABCDFGH, maka yang dimaksud dengan dua buah bidang yang sejajar adalah antara bidang ABCD dengan bidang EFGH. Ya, itu sejajar dia. Atau contoh yang lain misalnya ABFE, dia sejajar dengan CDHG dan seterusnya. Ya, itu yang kedudukan antara titik, garis dan bidang, ya. Sekali lagi saya ulang bahwa kedudukan titik dengan garis ada 2, kedudukan titik dengan bidang ada 2, kedudukan garis dengan garis ada 4, kedudukan antara garis dengan bidang ada 3, dan kedudukan antara bidang dengan bidang ada juga 3. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah mengenai jarak. Jarak antara dua unsur ruang, ya, adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur tersebut. Jadi sekali lagi, jarak antara dua unsur pada ruang itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsurnya. Ya. Jadi misalnya jarak antara dua buah titik. Nah, jarak dua buah titik A sama B itu ya yang paling pendek, ya, jarak antara A dan B dengan ruas garis pada AB. Yang kedua, jarak antara titik dengan garis. Nah, jarak antara titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB
dengan syarat B pada garis G dan AB tegak lurus dengan garis G. Sekali lagi, jarak antara titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan syarat B-nya terdapat pada G dan AB-nya tegak lurus dengan garis G. Nah itu jadi artinya jaraknya yang paling pendek ya yang kita hitung. Kemudian jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AB dengan syarat B-nya pada bidang alfa dan AB tegak lurus dengan bidang alfa. Artinya AB nanti akan tegak lurus dengan semua garis yang terdapat pada bidang alfa. Nah, itu teoremanya seperti itu. Kemudian jarak antara dua buah garis. Jarak antara garis G dan garis H adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A pada garis G dan B pada garis H serta AB tegak lurus dengan garis G dan H. Sekali lagi saya ulang, jarak antara garis G dan H adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A pada G dan B pada H serta AB tegak lurus dengan kedua garisnya, yaitu garis G-nya dengan garis H-nya. Itu untuk menentukan jarak antara dua buah garis. Dan yang kelima adalah jarak antara garis dengan bidang. Jarak antara garis G dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis AB dengan syarat titik A-nya pada garis G dan titik B-nya pada bidang alfa serta AB tegak lurus dengan garis G dan tegak lurus juga dengan bidang alfa. Jadi dia harus tegak lurus pada keduanya. Kalau dia tidak tegak lurus pada keduanya, maka dia tidak merupakan jarak antara garisnya dengan bidangnya. Itu yang harus insan edukasi ingat baik-baik. Dan yang keenam adalah jarak antara dua buah bidang. Jarak antara bidang alfa dan beta adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A-nya pada bidang alfa dan B-nya pada bidang beta serta AB-nya harus tegak lurus dengan alfa juga tegak lurus dengan bidang beta. Itu yang harus insan edukasi ingat. Jadi untuk menentukan jarak antara dua unsur, kita harus tentukan ruas garis terpendek ya, ruas garis terpendek yang menghubungkan ke antara dua unsur tersebut. Baik, kita rehat sejenak. Dan tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Pak Thomas. Dan sekali lagi Rama ingatkan untuk dicatat ya, karena ilmu ini nanti sangat berguna untuk kalian di sekolah. Jadi tetapkan kalian bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Engkau selalu ada di hatiku, selalu ku sebut namamu di tidurku. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku untukmu. Walaupun ku tak melihat parasmu,
selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku untukmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih buat kalian yang masih setia bersama kami di acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Dan materi kita tentang dimensi 3. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Thomas, dan jangan lupa untuk selalu mencatat, karena dengan mencatat kalian akan ingat apa yang tadi telah disampaikan. Dan sekarang kita akan memasuki untuk kedudukan yang terakhir, yaitu tentang sudut. Ya, bangun 3 dimensi yang tentang sudut ini yang terakhir ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Silakan Pak Thomas. Baik, insan edukasi yang berbahagia. Setelah tadi kita membahas tentang beberapa kedudukan, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kemudian juga kita sudah membahas jarak, ya, jarak antara 2 titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang, jarak antara 2 buah garis, kemudian jarak antara garis bidang, dan jarak antara 2 buah bidang. Maka bahasan kita yang berikutnya, ya, dalam dimensi 3 ini adalah mengenai sudut. Ada 3 macam ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sudut antara 2 garis, sudut antara garis dengan bidang, dan yang ketiga sudut antara 2 buah bidang. Nah, sudut antara 2 buah garis ya, jadi kalau ada sudut antara garis G dan garis H yang berpotongan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh garis G dan H. Jadi bukan yang besarnya, yang kecilnya itu yang dimaksud dengan sudutnya. Jika garis G dan H bersilangan, maka sudut antara garis G dan H sama dengan sudut antara garis G dan H aksen, di mana H aksen yang berpotongan dengan G di situ adalah garis yang sejajar dengan H-nya. Jadi kita bisa membuat garis lain yang sejajar dengan H sehingga dia berpotongan dengan garis G. Nah, sudut terkecilnya itulah sudut antara garis G dengan garis H-nya, begitu. Kemudian sudut antara garis dengan bidang. Sudut antara garis G dengan bidang alfa sama dengan sudut antara garis G dengan garis proyeksi pada bidang alfa. Jadi kita bisa memproyeksikan garis G pada bidang alfa sehingga nanti terbentuk garis proyeksinya. Nah, garis proyeksi tadi akan berpotongan dengan garis G. Nah, akan terbentuklah sudut
kecilnya. Nah, sudut kecilnya itulah sudut antara garis G dengan bidang alfa yang dimaksud. Ya. Kemudian sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yaitu bidang alfa dan beta yang berpotongan dengan garis L sebagai garis persekutuan ya adalah sudut antara garis G pada bidang alfa yang tegak lurus dengan L. L tadi sekali lagi adalah garis persekutuan antara dua bidang tadi yang berpotongan. Kemudian dia tegak lurus juga dengan H pada bidang beta. H itu pada bidang beta tegak lurus juga dengan L. Nah, dengan cara menentukan garis-garis seperti itu maka kita akan dapatkan sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Sekali lagi, sudut antara bidang alfa dan beta yang berpotongan dengan garis yang berpotongan pada garis L sama dengan sudut antara garis G pada bidang alfa yang tegak lurus dengan garis L dan H pada bidang beta yang tegak lurus juga dengan garis L. Nah, dalam menentukan besar sudut perlu juga dipahami tentang aturan sinus, kosinus pada segitiga gitu ya. Aturan sinus itu yang A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C begitu. Kalau aturan kosinus bisa diingat lagi insan edukasi materi kita di kelas 10. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 AB dikali cos alfa. Nah, beberapa hal itu perlu insan edukasi ingat lagi dalam menentukan besar sudut yang terbentuk antara dua garis atau antara garis dengan bidang dan antara bidang dengan bidang begitu ya. Nah, beberapa contoh soal nanti akan saya sampaikan ya, bisa ke insan edukasi simak bersama-sama. Perhatikan kubus ABCD FGH. Jadi kita ingat kembali ada kubus ABCD FGH. Kalau ditanya bagaimanakah pasangan garis yang sejajar ya, garis dan bidang yang sejajar. Jadi pasangan garis dengan bidang yang sejajar pada kubus ABCD FGH itu apa saja? Nah, jadi bisa insan edukasi lihat ya bahwa garis AB pada kubus itu dia akan sejajar dengan bidang CDHG. Sementara garis CD dia akan sejajar dengan bidang GHEF. Kalau garis GH dia akan sejajar dengan bidang ABFE dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia misalnya pasangan garis yang sejajar pada kubus, maka kita bisa lihat bahwa garis yang sejajarnya itu AB, dia akan sejajar dengan CD, sejajar juga dengan GH, sejajar juga dengan EF. Sementara garis AE dia akan sejajar dengan BF, sejajar dengan CG dan juga sejajar dengan DH. Nah, itu beberapa hal tentang dua buah garis yang saling sejajar dan garis yang sejajar bidang. Contoh yang lain misalnya pada limas TABCD ya. Perhatikan limas TABCD. Jarak antara titik T dengan bidang alasnya berapa? Nah, perhatikan bahwa jarak antara titik T dengan bidang alas pada limas TABCD adalah panjang ruas garis TP dengan titik P pada bidang ABCD sedemikian sehingga TP tegak lurus dengan ABCD. Jadi untuk menentukan jaraknya sekali lagi perhatikan jarak antara titik T dengan bidang alas ABCD. Maka ruas garis TP dengan P itu adalah pada bidang ABCD sedemikian sehingga TP-nya tegak lurus dengan ABCD. Nah, proyeksi titik P pada bidang ABCD adalah titik potong diagonal AC dan BD. Jadi kalau diagonal AC dan BD pada alas tadi kita cari titik potongnya, maka P merupakan titik potong keduanya, gitu ya. Jika titik tengah disebut titik tengahnya tadi yang perpotongan antara dua diagonal tadi disebut titik P, maka TP pasti akan tegak lurus dengan ABCD karena P merupakan proyeksi dari titik T, gitu ya. Itu cara menentukan jarak dari T ke bidang alas pada limas TABCD. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, ada balok KLMN OPQR ya. Sekali lagi perhatikan balok KLMN OPQR. Nah, sudut
antara garis MN dan garis LR-nya yang mana? Gitu ya, itu pertanyaannya. Perhatikan bahwa garis MN dan LR bersilangan dia. Oleh karena itu, garis QR sejajar dengan garis MN. Maka sudut antara garis MN dan LR sama dengan sudut antara garis QR dan LR, yaitu sudut LRQ. Jadi, sudut antara garis MN dan LR sama dengan sudut LRQ. Nah, begitu insan edukasi. Beberapa hal yang perlu insan edukasi ingat, ketahui mengenai masalah dimensi 3. Baik, insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Nanti Bimbel akan kembali lagi setelah yang berikut. Jadi pastikan tetap bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Untuk cinta. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih buat kalian yang setia bersama kami untuk mengikuti pembelajaran ini, Bimbel, untuk siswa-siswi kelas 12. Mata pelajaran kita adalah matematika. Baik, tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita, dan saatnya nanti Pak Thomas juga akan memberikan kesimpulan dari materi kita kali ini. Yuk Pak Thomas, kasih kesimpulan untuk materi kita hari ini tentang dimensi 3. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Jadi insan edukasi, setelah tadi kita bahas beberapa hal tentang dimensi 3, maka saya akan sampaikan beberapa kesimpulan pertemuan kita kali ini. Bahwa kedudukan antara titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3 ada 5 hal ya. Yang pertama adalah antara titik dengan garis ya. Kedudukan antara titik itu
kedudukan titik terhadap garis itu ada 2 macam ya. Kemudian kedudukan titik dengan bidang. Titik dengan bidang itu juga ada 2 macam, yaitu titiknya pada bidang dan titiknya ada di luar bidang. Kemudian kedudukan garis dengan garis ya ada 4 macam. Dia kedudukannya mungkin berimpit, kemudian berpotongan, sejajar dan bersilangan. Kemudian kesimpulan yang lain adalah kedudukan antara garis dengan bidang itu ada 3 macam, yaitu garisnya terletak pada bidang, garisnya menembus bidang, dan garisnya sejajar dengan bidang. Dan yang berikutnya, kedudukan antara bidang dengan bidang ada 3. Yang pertama adalah berimpit, jadi kedua bidangnya berimpit, atau kedua bidangnya sejajar, atau kedua bidangnya saling berpotongan. Dan hal lain juga yang harus diingat juga bahwa dalam dimensi 3 kita membahas materi jarak antara 2 unsur. Ya, bisa jarak antara 2 buah titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang, kemudian jarak antara kedua buah garis, jarak antara garis dengan bidang, jarak antara 2 buah bidang. Nah, itu hal yang harus diketahui mengenai jarak ya pada unsur di dimensi 3. Dan yang terakhir bahasannya itu adalah mengenai sudut. Nah, sudut ini ada 3 macam yang dibahas, yaitu sudut antara 2 buah garis, kemudian sudut antara 2 buah bidang, serta sudut antara garis dengan bidang ya. Untuk penutupnya ini saya akan sampaikan sebuah contoh ya, sebuah contoh dari soal dalam dimensi 3. Diketahui balok KLMN PQRS dengan KL-nya adalah 9 cm, LM-nya 12 cm, dan MR-nya adalah 20 cm. Nah, jarak titik R ke garis PM adalah berapa? Ya, saya ulang. Ada balok KLMN PQRS dengan panjang KL-nya adalah 9 cm, panjang LM-nya 12 cm, dan MR-nya 20 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak dari titik R ke garis PM? Nah, kalau kalian perhatikan ya bahwa jarak dari titik R ke garis PM sama dengan panjang ruas garis RT. Ya, itu kalau kalian perhatikan ya. Titik T pada garis PM dengan syarat RT-nya tegak lurus dengan PM. Sekali lagi, kalau kalian perhatikan bahwa jarak antara garis R dan garis PM sama dengan panjang ruas garis RT dengan titik T pada garis PM dengan syarat RT-nya tegak lurus dengan PM. Maka kita akan dapatkan bentuk teorema Pythagoras bahwa PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau nilainya akan sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga kita dapatkan bahwa panjang PR adalah 15 cm. Nah, di segitiga itu juga akan tampak bahwa PM sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah RM kuadrat. PR-nya tadi kita dapatkan 15 cm, berarti 15 kuadrat. Ditambah RM-nya 20 kuadrat, sehingga kita dapatkan PM-nya sama dengan 25 cm. Nah, T pada PM sehingga RT tegak lurus PM, maka luas segitiga PRM adalah L sama dengan setengah dikali PM dikali RT, atau L sama dengan setengah dikali PR dikali RM. Nah, dari kedua rumus tadi, maka kita akan peroleh setengah dikali PM dikali RT akan sama dengan setengah dikali PR dikali RM. Sehingga dengan cara memindahkan ruasnya, kita akan dapatkan RT-nya adalah 12. Jadi jarak dari R ke garis PM adalah 12 cm. Ya, begitu kurang lebih Insan Edukasi ya, salah satu contoh dalam pengerjaan soal di dimensi 3. Saya berharap kalian banyak berlatih lagi, terus mencoba, dan jangan malas berusaha, karena dengan banyak mencoba pemahaman kalian bisa lebih bertambah dan mudah-mudahan prestasi kalian akan jadi lebih baik lagi nanti di sekolah.
Terima kasih Pak Thomas. Kita tadi telah bersama-sama untuk membahas mata pelajaran matematika yang tentunya sangat bermanfaat untuk siswa-siswi kelas 12. Dan nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Dan jangan lupa saya ingatkan kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan juga Bapak Thomas Rizo SPD, beliau adalah guru SMA, guru matematika di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit undur diri dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.